timurnya bumi kepada Nabi oleh Allah. Ya. Di mana bisa jadi di dalam mimpinya atau bisa jadi ketika Isra Mi'raj, enggak masalah. Dan enggak perlu untuk tahu urusan itu kita. Yang penting Nabi bersabda demikian, imani. Tidak harus banyak tanya, nanti yo diberitahunya kapan, di mana, enggak usah. Cukup kita imani. Allah membentangkan untuk bumi kata Nabi. Maka aku lihat timur dan baratnya. Wa inna ummati, bahwasanya umatku saya furgu milkuha ma zuwiyali minha, dan bahasanya umat itu akan mencapai kekuasaannya itu ma zuwiyali minha, ya, seluas apa yang telah dibentangkan untukku dari bumi. Yani barat dan timur akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ini kapan pernah terjadi? Pernah terjadi, khususnya di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Lalu wa u'titul kanzaini, dan aku diberi oleh Allah dua perbendaraan, al-ahmar wal abyad. Al-ahmar artinya merah, ini kinayah untuk emas, wal abyad artinya putih, ini kinayah untuk perak. Jadi maksud adalah dua negara adidaya saat itu, yang dua negara itu penghasil di antara dua jenis benda ini, yaitu Romawi dan Persia. Jadi al-ahmar emas, ini yang dihasilkan oleh orang-orang Romawi, kemudian peraknya oleh orang-orang Persia. Kemudian wa ini sa'altu rabbi li ummati, dan aku meminta kepada Allah Rabbku untuk umatku, ala yulika bisanatin bi'amah, agar umatku tidak dibinasakan dengan paceklik, dengan kemarau yang panjang, ya. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan juga meminta kepada Allah kata Nabi agar umatku tidak dikuasai oleh musuh min siwa anfusihim, yang selain dari diri mereka sendiri, ya. Fayastabi, mana tadi anfusihim, fayastabihu baidatahum, yang sehingga mereka akan menguasai, ya, wilayah-wilayah mereka. Wa inna rabbi qala, dan bahwasannya Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan, bahwasanya apabila aku menetapkan suatu ketetapan, fa innahu la yurad, maka itu tidak bisa ditolak. Ini Allah telah memutuskan dan menetapkan. Apa itu? Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'amah, bahwasanya aku akan memberimu terhadap umatmu tidak akan dibinasakan dengan paceklik kelaparan, dah. Nah, ini alhamdulillah ini diberi oleh Allah. Jadi enggak ada umat Islam yang kelaparan, mustahil. Adapun kalau ada satu dua wajar. Secara umum loh, enggak ada dalam berita dunia kaum muslimin, ya, kelaparan, enggak ada. Bahkan yang ada subur, bahkan nanti di akhir zaman tambah subur lagi. Terus wa alla manadri wa inni taib wa alla usallita alaihim aduwan min si anfusihim, dan tidak akan dikuasai oleh musuh dari selain mereka. Fastabihu baidatum, sehingga menguasai atau menguasai apa? Menguasai wilayahnya, batasan wilayah-wilayahnya. Jadi tidak akan dijajah oleh musuh-musuh selain mereka, ya, yang akan menguasai wilayah mereka. Jadi alhamdulillah secara umum, ya, kan sekarang secara umum. Adapun kalau cuman sekarang ada yang masih dijajah satu dua itu wajar, tapi secara umum tidak ada. Negeri kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir. Kita pernah 350 tahun bahkan oleh Belanda, oleh Jepang 3,5 tahun. Tapi kan secara umum sudah tidak ada lagi setelah itu. Namun kata Allah, kata Nabi di sini, wal yajtama' alaihim man fi aqtarihim, walaupun musuh-musuh itu bersatu berkumpul dari seluruh penjurunya, hatta yakuna, tapi sehingga mereka ba'duhum yuhliku ba'dan, sehingga
mereka antar sesama mereka saling membinasakan. Yani kita umat ini binasanya adalah karena sesama kita, bukan oleh orang kafir. Jadi yang paling berat justru adalah musuh-musuh yang sesama muslim. Gitu loh, saling menyerang, ya. Yasbi ba'duhum ba'dha, saling menawan satu sama lain, saling memusnahkan satu sama lain, saling menahan satu sama lain. Jadi perpecahan umat Islam yang dimaksud itu yang doa Nabi tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi umat Islam akan berpecah belah akibat perbuatan yang mereka semuanya. Jadi umat Islam tidak binasa atas kuasa atau dikuasai oleh orang-orang kafir di luar mereka, bukan, tapi oleh dalam mereka sendiri, di dalam orang Islam sendiri. Warawahul Barqani fi sahihihi wa zada, dan diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam kitab sahihnya, lalu ada tambahan, wa innama khafu ala ummati ala immatal mudhillin. Jadi hadis yang tadi, ikhwan, enggak ada kaitan dengan bab kita, belum, enggak ada kaitannya dengan bab kita. Justru yang ada kaitannya adalah dalam riwayatnya yang lain yang ada tambahan ini dia, yaitu riwayat Barqani. Riwayat Barqani ada tambahan. Jadi ini yang menjadi syahid kepada bab kita. Yaitu apa? Kan babnya apa, ikhwan? Bahwa di tengah umat ini ada orang-orang yang akan menyembah berhala, kan itu. Ini dia nih. Jadi sebenarnya mu'alif tidak perlu bawakan hadis yang tadi itu. Sudah, cukup di sini aja. Itu kan diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam kitab sahihnya, wa fihi. Harusnya begitu aja udah cukup gitu loh. Cuman mu'alif ingin memberikan juga faedah dari hadis yang tadi. Ya. Sebenarnya untuk syahid pendalilan cukup yang ini saja, yaitu apa? Wa innama akhafu ala ummati, sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah laimata, para pemimpin, al-mudhillin, para a'immah, ya, para pemimpin yang menyesatkan. Ini yang paling dikhawatirkan Nabi. Karena kalau rakyat sesat, ya untuk pribadinya saja, tapi kalau pemimpin yang sesat, yani tokoh yang sesat, ya, kiai yang sesat, itu bisa menyesatkan manusia orang banyak. Tokoh, kiai kah, ustadz kah, ya. Ini yang Nabi khawatirkan. Lalu kata Nabi, wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yarfa' ila yaumil qiyamah, dan apabila telah terjadi di antara umatku, yakni pedang, maksudnya apa? Peperangan. Ya, maksud waqa'a alaihi mu'assayb, apabila pedang menimpa atas mereka, maksudnya apa? Peperangan menimpa atas mereka. Kalau sudah terjadi peperangan antara umat Islam, maksudnya, maka lam yurfa' ila yaumil qiyamah, maka tidak akan berhenti pertumpahan darah, peperangan seperti itu sampai hari kiamat. Ya. Dan dimulainya kapan ini, ikhwan? Dimulainya kapan terjadi seperti ini? Pertumpahan darah, peperangan yang dimaksud di zaman Utsman, bukan di zaman Umar. Umar kan dibunuh, tertumpah darah memang di zaman Utsman, di zaman Umar, tapi bukan karena fitnah sesama muslim, tapi Umar dibunuh oleh orang kafir, oleh siapa? Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, oleh Abu Luluh Al-Majusi, oleh orang Majusi. Maka Umar senang gembira ketika tahu siapa yang telah menusuk aku. Kata para sahabat, budaknya Al-Mughirah, Abu Luluh Al-Majusi. Umar gembira karena di akhirat nanti tidak akan ada saling minta apa namanya, minta tebusan. Kalau sesama muslim mau repot, nanti akan ada sidang di akhirat, sidang darah, dan yang pertama akan disidang terkait hak manusia, darah. Awal ma yuqda yaumil qiyamah fid dima, yang pertama akan disidang di pengadilan di hari kiamat adalah darah dulu. Maka Umar gembira itu. Gembira ketika yang bunuh orang kafir, sudah orang kafir jelas sudah gelundung, tidak usah sidang-sidangan, gelundung neraka wis. Orang Majusi, Abu Luluh Al-Majusi, Abu Syuja kata orang Syiah, sang pemberani, Baba Syuja, sang pemberani. Aneh bin ajaib, orang Majusi dipuji-puji yang membunuh Umar karena alasan dia benci kepada Umar. Ya. Baik, terus mana tadi? Nah, jadi tidak akan berhenti, itu akan terus perangan sampai hari kiamat. Ya. Wala taqumu sa'ah, ini dia pembahasan kita. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidak akan tegak kiamat sehingga hayyun itu
satu qabilah gitu ya dari umatku yang yalhaqu bil musyrikin, mengikuti orang-orang musyrik, bergabung dengan orang-orang musyrik. Jadi hayun itu sekelompok umat Nabi, maksudnya hayun itu orang yang jumlahnya satu qabilah, hayun itu. Ya, hayun satu qabilah. Wa hatta ta'budak fi amun, dan sampai tidak akan kiamat terjadi sehingga atau sampai fi'am itu sekelompok ya dari umatku ta'buda, menyembah al-awsan, berhala. Sudah, ini tok, sudah hadisnya. Sebenarnya yang jadi dasar kita menjalani bab kita cukup ini. Terus kita lanjutkan, wa inna sayakunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dan akan terjadi fi ummati, pada umatku, kadzabun salasun, 30 orang yang pendusta. Kulluhum, semuanya, yaz'umu, mengaku, annahu, bahwa dia nabiyyun, nabi. Nabi sudah gambarkan demikian. Di zaman Nabi sudah ada Musailimah al-Kadzdzab. Terus setelah itu muncul sampai zaman kita sekarang. Ya. Nabi menyebut 30, biasa ikhwan ya, bukan pembatasan. Bisa jadi ratusan yang ngaku Nabi sampai hari kiamat, apalagi ribuan bisa jadi. Cuman 30 ini bisa jadi yang besar-besar, yang mendunia, yang menjadi menjadi sejarah gitu. Gitu. Mungkin yang lain kroco-kroco kan gitu. Karena di Indonesia saja wis hampir 30 akeh wis nang Indonesia tok lho. Ono Ahmad Musaddiq, ono Tugimin nang Jawa Tengah, Tugimin. Terus Lia Edan juga. Ya. Bahkan ngaku Jibril orang itu mah ya. Ngaku apa Lia Edan tuh, ngaku apa coba? Ya, pokoknya wis di Indonesia aja sudah banyak, lebih dari 30. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah nabi penutup, la nabiyya ba'di, tidak nabi setelah aku. Lalu kata Nabi, wala tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haq, akan senantiasa ada, la tazal, la tidak, tajal lenyap, yakni tidak lenyap, yakni akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang ada di atas kebenaran, mansurah, ditolong oleh Allah, la yadurhum, tidak membahayakan mereka, man khadalahum, orang yang menghinanya, wala man khalafahum, dan orang yang menyelisihinya. Jadi ahli sunnah itu walaupun dihina, dicaci, dimaki, tidak akan bahaya, tidak masalah, cuekkan saja. Tidak akan juga membahayakan orang yang menyelisihinya, walaupun banyak orang yang menyelisihi, tidak masalah. Ya. Di antara hinaan paling zaman sekarang apa? Paling pol di lokna Wahabi, tok itu paling tok, itu ringan saja. Di lokna Wahabi tidak masalah. Ya. Itu maksud man khadalahum, orang yang menghina, mencacinya. Hatta yati amrullahi ta'ala, sampai datang perkara Allah. Maksudnya ini sampai datang kiamat tersebut. Jadi perkara Allah. Kita baca penjelasan dari Syekh Fauzan, baik dari kosakata atau maksud dari hadis secara global. Siapa Sauban? Terjematu Sauban, biografi Sauban, huwa maula Rasulillah, dia itu maulanya Rasulullah, maulanya jadi mantan budak. Sahibahu wa lazimahu, yang senantiasa menemani dan mendampingi Rasul dan tinggal bersama Rasul. Ya. Wasakana ba'dahu bisyam, dan setelah itu beliau tinggal di Syam. Siapa namanya? Sauban tadi. Wa mata bi Himsa sanata 54, dan beliau meninggal di Hims tahun 54 Hijriah. Ya. Di Hims ini di mana? Di Suriah, di Damaskus, di Syam. Tapi apa arti zuwiyali al-ard? Yani ditampakkan ya. Ayatawaha, yani dilipat, wa ja'ala majmu'a, lalu dikumpulkan, kayati kafin fi mir'atin ya. Jadi seperti kafin fi mir'atin yanduruha, ini seperti telapak tangan di kaca cermin, jadi bisa melihat dengan jelas gitu. Fa absara ma tamlikuhu ummatuhu, maka Nabi melihat apa yang dikuasai oleh umatnya, min aqsa masyarik, dari ujung timur al-ardi, bumi, wa magharibiha, dan dari sampai baratnya bumi. Mazuyali minha, perkataan mazuyali minha, apa yang dibentangkan darinya, yahtamilu an yakuna, ini bisa mengandung makna
yakni mabniyan lil fa'il, mabni bagi fa'il, wa ayyakuna mabniyan lil maf'ul, bisa juga dia sebagai mabniya untuk maf'ul, yakni yang dibentangkan. Bisa jadi yakni nabi yang dibentangkannya ini sebagai fa'il subjeknya, atau bisa jadi yang maksud maf'ul yang dibentangkannya itu bumi, objek. Enggak masalah. Bisa jadi itu dua-duanya, bisa jadi enggak masalah. Ya. Al-Kanzaini dua perbendaraan, yakni kanzun Kisra. yakni perbendaraan Kisra. yakni Kisra itu siapa dia? Huwa Malikul Al-Furs, yakni raja Persia. Wa kanzu Kaisar, dan perbendaraannya Kaisar, wa huwa Malik Ar-Rum, dan dia penguasa Romawi. Ya. Jadi dua perbendaraan. Karena memang dua negara itu, berarti dua negara itu memang dikuasai oleh kaum muslimin, Romawi dan Persia, dan ditaklukkan di zaman Utsman bin Affan. Terus Al-Ahmar ini adalah ibarah, ungkapan an kanzi al-Kaisar. Yani perbendaraannya Kaisar. Kaisar itu sebutan bagi raja orang Romawi. Ya. Li'annal ghaliba indahum kana dhahab. Karena kebanyakan mereka itu emas perbendaraannya. Sementara wal abyad ibarah an kanzi Kisra. Adapun al abyad yang putih adalah ibarat untuk perbendaraan orang Kisra. Kisra yakni sebutan raja bagi orang Persia. Kan kalau Mesir namanya Fir'aun, raja itu. Kalau di Afrika ya namanya di Afrika namanya apa? Apa namanya cuma kalau di Afrika yang masuk Islam disebut apa? Najasyi. Jadi Najasyi itu sebutan raja bagi orang-orang Habasyah. Kalau Fir'aun sebutan raja bagi orang Mesir. Kalau Kisra sebutan raja bagi orang Persia. Kalau Kaisar sebutan raja bagi orang Romawi. Kalau Indonesia apa coba? Ya Rojo, nek Jawa. Rojo. Baik. Li'anna al-ghalib indahum kana al-jauhar wal fiddah. Karena secara golibnya di mereka itu, di Persia itu kebanyakannya al-jauhar. Al-jauhar. Jauhar itu yakni permata ya, semacam itu, wal fiddah dan perak. Wal ahmar wal abyad mansubani 'alal badal. Dan lafad ahmar dan lafad abyad ini mansub ya, dibacanya itu nasab, yakni al-ahmarah dan al-abyadah, karena sebagai badal dari al-Kanzaini yang dia adalah apa namanya? Dia adalah nasab. Terus bisannatin as-sanah yakni al-jadab, artinya peceklik ya, sanah itu bukan tahun sanah itu. Nah bi'amatin ini sifat lisanah, yakni bisanatin bi'amah ini sifat terhadap sanah. Ruwiya bil ba wa bihadfiha, di dalam riwayatnya ini ada dengan lafaz ba pakai ba, bi'amah, dan ada yang tanpa ba bihadfiha, yakni bisanatin amatin. Ada dua riwayat ya, ba-nya dibuang. Intinya sama maknanya, yaitu jadbun amun yakun bihi al-halak al-am, yakni maksudnya peceklik, kekeringan ya, yang maksudnya amah ini apa? Amah ini menyeluruh, amim menyeluruh, musibah yang menyeluruh gitu, peceklik yang menyeluruh, itu maknanya. Min siwa anfusihim, perkataan min siwa anfusihim tadi ay min ghairihim minal kufar, ini selain mereka orang Islam, jadi orang-orang kafir maksudnya. Jadi supaya tidak dikuasai oleh orang-orang selain mereka, ini orang kafir. Namun ternyata binasanya karena sebab orang-orang itu sendiri, umat Islam itu sendiri gitu, yang menjadikan mereka hancur binasa. Karena apa? Perpecahan, peperangan antar mereka. Baidatahum apa artinya? yakni wilayah, sahatuhum, wilayah mereka. Wa mahazuhu minal bilad, dan apa yang menjadi perbatasan-perbatasan negeri yang mengelilingi gitu.
Wakil ada yang berpendapat yakni mu'adhamuhum wa jama'atuhum. Ini maksud baydahum itu artinya bukan batasan wilayah, tapi maksudnya mu'adhanuhum, kebanyakan mayoritas mereka, atau jama'atuhum atau kelompok mereka. Itu maksud baydahum. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan. Yakni apa maksudnya? Hatta yujada dzalika minhum, sehingga kehancuran didapati minhum dari mereka sendiri. Fa inda dzalika yusallitu alaihim, maka saat itu Allah menimpakan musuh ya dari kalangan siapa? Aduwwuhum minal kufar. Maka dengan sebab umat Islamnya berpecah belah itulah akhirnya Allah menimpakan musuh dari kalangan kafir. Itu maksudnya. Jadi ketika kaum muslimin berpecah belah, pada zaman tidak kuat, tidak bersatu, akhirnya Allah menguasakan orang kafir kepada kaum muslimin. Sini ada salah satunya adalah di Palestina ini. Ketika umat Islam tidak bercoba, kalau umat Islam bersatu kan gampang saja mengalahkan Yahudi. Tapi karena banyak faktor dan pertimbangan, sulit untuk bersatu, ya jemaah. Al-imatul mudillin, apa maknanya? Ay al-umara wal ulama. Jadi bukan hanya umara tapi ulama. Ya. Jadi para pemimpin di sini jangan diartikan presiden tok, bukan, tapi semuanya. Al-umara, pejabat pemimpin yang sesat, atau ulama yang sesat, atau al-ubad, ahli-ahli ibadah. Alladzina yaqtadi, yang memang diikuti bihim annasu, oleh manusia. Ya kan? Ulama, kiai masuk di sini. Itu yang Nabi khawatirkan. Ya. Karena rakyat ini melok. Umat ini ikut ulamanya, ikut kiainya. Ya. Terus wa idza waqa'a alaihim musayf, apa maknanya? Ketika menimpa atas mereka pedang, ini apa maksudnya? Ay waqa'atil fitnah. Jadi ketika terjadi fitnah wal qitalu bainahum, dan peperangan di antara mereka. Contoh pada kasus Utsman. Jadi fitnah pertama itu ya ikhwan adalah Utsman. Bukan Umar. Umar itu justru pintunya. Ya. Jadi kalau Umar terbunuh berarti nanti akan muncul fitnah. Nah, apa fitnah pertamanya? Utsman. Pembunuhan Utsman maksudnya. Jadi fitnah itu pintunya di Umar. Umar belum terbunuh nggak ada fitnah. Tapi Umar terbunuh akan muncul fitnah. Jadi pintunya jebol. Pintunya jebol, itu dibunuhnya Umar oleh orang Majusi tadi, kemudian muncul fitnah pertama, Utsman dibunuh di tangan kaum muslimin sendiri, orang-orang Khawarij. Itu maksudnya. Dan ternyata terus kan sampai sekarang. Terus sampai hari kiamat. Tidak akan terhenti pertumpahan darah itu. Walaupun rentang waktunya berapa lama ya. Tapi akan terus terjadi. Lam yurfa ila yaumil qiyamah. Yani tidak diangkat sampai kiamat. Yani tabqa al fitnah. Ini fitnah akan terus ada. Wal qital, peperangan pun terus ada bainahum, di antara mereka. Itu maksudnya. Yalhaqu hayyun min ummati. Al-hayyu wahidul ahya. Al-hayyu ini bentuk mufrad dari al-ahya. Artinya apa? Qabail, kabilah. Jadi di antara kabilah dari umatku akan yang bergabung bersama orang-orang musyrik. Ya. Itu sudah kita lihat banyak sekali kenyataan di zaman sekarang para ikhwan. Mereka ikut bergabung dengan acara-acara kemusyrikan, ya. Ikut-ikut menyembah orang-orang, sesembahan orang-orang musyrik dan semisalnya. Bil musyrikin yani yanziluna ma'ahum fi diyarihim. Bergabung dengan orang musyrik di diyarihim, di tanah dan agama mereka. Ya. Salawatan loh di gereja jemaah. Salawatan di gereja. Ini sudah nyata apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'amun ay jamaat, maksudnya kelompok-kelompok. Khatamun nabiyyin yani akhirun nabiyyin, nabi yang paling akhir, hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah. Adh-dhahir, yang nampak dari hadis, annal murada bihi, yang dimaksud dengan amrullah di sini apa? Rihut thayyibah, yani angin yang lembut, angin yang apa? Yang baik, yang lembut, allati taqbidu arwahal mu'minin, yang akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Ini ketika di akhir zaman, ketika akan terjadi kiamat. Itu yang dimaksud hatta amrullah, hatta yatiya amrullah.
Ada lagi Syekh Utsaimin mengatakan ya ikhwan, yang dimaksud amrullah yakni qiyamus saah. Kiamat maksudnya. Cuman maknanya bukan kiamatnya tapi qurbi qiyamis saah. Yani ila qurbi qiyamis saah, sampai kiamat dekat sekali. Karena kalau pas kiamat, ya kan jemaah, pas kiamatnya orang-orang yang ahli sunnah, orang-orang baik sudah tidak ada lagi. Akan diwafatkan oleh Allah oleh angin yang dihembuskan dari negeri Yaman. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Taib ya. Jadi tidak masalah apa arti amrullah dalam hadis ini. Bisa maknanya ya angin itu, ya sampai datang angin yang mewafatkan orang beriman, atau maknanya sampai hari kiamat, yakni qurbi qiyamis saah ila qurbi qiyamis saah, sampai datang menjelangnya kiamat. Kenapa kok harus diartikan demikian? Karena tidak mungkin hari kiamat terjadi orang masih ada yang beriman, sementara di sini Allah jamin ahli sunnah, orang yang mendapat pertolongan Allah, kelompok dari umat Nabi yang akan berada di atas kebenaran, ahli sunnah. Tidak mungkin akan mati semua ahli sunnah ketika kiamat terjadi. Sebelumnya itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tabaraka artinya apa? Kamula wa ta'azama taqaddasa. Kamula yakni sempurna, ta'azama mulia, agung, taqaddasa suci. Ya, ini tabaraka. Jadi boleh diartikan maha suci, boleh diartikan maha agung, boleh diartikan maha sempurna. Wala yuqalu illa lillah, dan kata tabaraka tidak disebutkan kecuali digunakan kecuali hanya untuk Allah saja. Tidak boleh tabaraka Muhammad, tidak boleh. Tabaraka Jibril, tidak boleh. Tapi tabaraka Allahu. Muhammad tabaraka, tidak boleh. Tapi tabaraka Allahu taala, tabaraka Allah. Adapun taala yakni ta'azama wa kamula 'uluwuhu, artinya maha agung dan maha sempurna ketinggiannya. Taib. Hadal hadis ya ikhwan, perhatikan. Hadis ini hada hadisun jalil. Hadis ini sangat agung. Yashmalu atau yashtamilu, mencakup ala umurin muhimmatin, mencakup kepada beberapa perkara penting, wa akhbarin sadiqatin, dan berita yang jujur, yukhbiru fiha, yang dalam hadis itu Nabi mengkabarkan as-sadiqul masduq, yang Nabi disifati yang jujur lagi dipercaya, anallah, bahasanya Allah jam'alahul arda, akan membentangkan ya bagi Nabi itu bumi. Bukan akan ya jamaah, telah membentangkan, telah mengumpulkan bagi Nabi bumi, hatta absar, sehingga Nabi melihat ma tamlikuhu ummatuhu, apa yang akan dimiliki oleh umatnya, dikuasai oleh umatnya, min aqsal masyarik, dari ujung timur, wal magharib, dan barat. Wa hadha khabarun wujida mukhbaruhu, dan berita ini kata Syekh Fauzan ya sudah didapati, sudah dirasakan, sudah terjadi, sudah terbukti gitu. Ya. Sudah terbukti, sudah terjadi. Wujida. Faqad ittasa'a mulku ummatihi, di mana umatnya telah apa? Telah leluasa menguasai. Ya. Umatnya meluas gitu. Yang maksudnya ittasa'ani telah meluas, mulku ummati, kekuasaan umatnya ini, hatta balagha, sampai mencapai min aqsal maghrib ila aqsal masyrik, dari ujung timur sampai ujung barat sampai ujung timur, yakni Persia, Romawi dikuasainya. Wa akhbara, dan Nabi mengkabarkan anahu u'tiyal kanzaini, bahwa beliau diberi oleh Allah ya dua perbendaraan, dua harta karun, dua perbendaraan. Fawaqa'a kama akhbar, terjadi pula apa yang diberitakan. Faqad hazat ummatuhu, di mana umatnya telah memiliki ya malikai dua kekuasaan, Kisra wa Kaisar saat itu. Romawi, Persia dikuasai. Bahkan di Quran Allah mengatakan ghalabati Rum, Romawi dekat ya, dikuasainya. Tidak lebih dari 7 tahun atau kurang lebih segitu, dikuasai akhirnya oleh kaum muslimin, dikalahkan Romawi. Bima fihima, di mana di keduanya negeri tersebut, Kaisar Romawi
Dan Persia ada apa? Minadz dzahabi wal fiddah wal jauhar. Ada emas dan perak serta permata, jauhar. Semacam permata mutiara seperti itu. Wa akhbaru annahu sa'ala rabbahu, dan dikabarkan juga atau Nabi mengkabarkan juga bahwa beliau sa'ala rabbahu, meminta kepada Allah untuk kita umatnya. Lihat betapa perhatian Nabi untuk kita. Doa kepada Allah untuk kepentingan, kebaikan, kemaslahatan umatnya. Alla yuhlikahum, agar jangan sampai umat dibinasakan bijadbin amah, dengan kekeringan yang merata, am. Wala yusallit alaihim, dan agar tidak dikuasai mereka itu aduwan minal kufar, oleh musuh-musuh dari golongan kafir yang yastauli, menguasai ala biladihim, negeri mereka, wasa'tasila jama'atahum, dan akan menghabiskan, memberantas jamaah atau manusia-manusia dari kalangan umat Islam. Memang tidak secara langsung dari orang kafir, tapi apa? Tapi umat Islam saling bertengkar, saling berpecah belah sehingga menjadi lemah. Akhirnya orang kafir menguasai. Jadi tidak secara otomatis langsung, tidak. Tapi kesalahan kita umat Islam itu sendiri. Wa anallahu atahul mas'alatal ula, dan Allah memberi permintaan Nabi yang pertama. Wa atahul mas'alata tsaniyah, dan Nabi diberikan pula oleh Allah permintaan yang kedua. Madamatil ummah, selama umat mutajannibatan, menjauhi lil ikhtilaf, perselisihan, wa tafaruq, perpecahan, wa tanahur, dan saling saling bantah. Ya, saling bantah. Selama menghilangkan saling benci, harusnya kita ini bersaudara, jemaah. Harusnya silakan kaum muslimin misalnya ada perbedaan, ada khilaf, tidak masalah. Tapi tidak sampai saling membenci. Yang ada saling nasihati dan tidak memaksa. Kita mengatakan saudaraku ini perbuatan syirik, tinggalkan. Lalu dia jawab, enggak kok, bukan syirik, ya wis, enggak apa-apa wis. Hidup damai gitu loh. Jangan yang ngomong syirik langsung disebut Wahabi dan dimusuhi. Sampai-sampai membangun masjidnya susah, bangun pondok susah, dilarang dengan cara arogan. Enggak begitu, harusnya toleran. Masa kalian toleran sama orang Kristen bebas bangun gereja, bangun kelenteng? Loh, kita mau bangun masjid kok dilarang dengan alasan Wahabi. Ini tidak bijak dan tidak adil. Ya. Bersaudara kita nih, kalian yang berbuat syirik, yang berbuat beda saudara saya, karena Muslim. Kita masih melihat keislaman yang ada pada mereka. Cuman perbuatannya salah, maka kita tegur, kita nasihati, dan diterima alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak memaksa. Ya, tidak memaksa. Dan kita tetap bersaudara, gitu cuma. Jadi selama apa? Selama mereka menjauhi al-ikhtilaf, ya, wa tafarruq wa tanahur. Tanahur yakni saling bermusuhan. Fima bainaha, pada sesama mereka. Fa idza wujida dzalik, maka kalau didapati ada hal tersebut di tengah-tengah umat Islam, maka sallatu alaihim aduwwahum minal kufar, maka Allah akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir. Ya. Akhirnya kita dikuasai orang-orang kafir karena kita berpecah belah. Wa qad waqa'a kama akhbar, itu pun sudah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi. Hina tafarqatil ummah, ketika umat berpecah belah. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, dan Nabi pun menyatakan kekhawatiran atas umatnya. Khataral umara, bahayanya para umara, para pejabat, wal ulama, para kiai, ad-dhalina, yang sesat, al-mudhilin, dan menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena mereka jadi qudwah, jadi teladan. Kalau dia orang biasa, sesat untuk dirinya, selesai. Tapi karena dia adalah umara, karena dia adalah ulama, namun sesat sehingga sesatnya mudhillin. Li'anna nasa yaqtadun, karena orang-orang mengikuti. Manusia itu meneladani bihim, mereka, fi dhalalihim, pada kesesatannya. Wa akhbara, dan juga Nabi mengkabarkan, anna idza waqa'atil fitnah, apabila sudah terjadi fitnah wal qital, dan peperangan fil ummah, di tengah-tengah umat, fa inna dzalika yastamir, maka hal itu akan terus berlangsung, fi, hari tengah-tengah umat itu fitnah dan peperangan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa qad waqa'a, juga kama akhbara.
dan telah terjadi pula sebagaimana yang dikabarkan. Waqa'a juga, waqa'a aidan harusnya. Waqa'a juga. Waqad waqa'a juga kama akhbartu salah ya. Waqad waqa'a aidan. Kalau mau antum tambahkan aidan. Famundu hadatsatil fitnah, maka sejak terjadi fitnah bimaqtali Utsman, terbunuhnya Utsman atau dibunuhnya Utsman, wa ya mustamirratun ilal yaum, itu terus terjadi sampai sekarang. Jadi kenapa Umar enggak disebut awal fitnah? Awal fitnah adalah Utsman. Pedang yang pertama ditetakkan dan bersimbah darah adalah Utsman karena fitnah yang terjadi akibat umat Islam sendiri. Siapa dia? Khawarij, itu orang-orang sesat itu. Maka bahayanya Khawarij kan di situ ya, kan menghalalkan darah, sehingga dakwah itu menyeru kepada sunnah dan menjelaskan ini kebid'ahan itu sangat penting. Wa akhbara, dan juga Nabi mengabarkan ana ba'da ummati, bahwa sebagian umatnya yalhaquna akan bergabung itu ya melo-melo, ikut-ikutan, berkolaborasi bi ahli syirik, dengan ahli syirik, fiddari wa diyanah, fiddar yakni di rumah gitu ya. Jadi maksudnya dalam urusan dunia, wa diyanah dalam urusan agama. Wa anna jama'at minal ummah, dan sekelompok dari umat yang taqiluna ila syirk, berpindah menjadi musyrik ya, kepada kesyirikan. Waqad waqa'a akhbar, dan juga sudah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi. Fa ubidatil kubur, maka disembahlah kuburan-kuburan, diibadahilah kuburan-kuburan, wal asjar, dan pohon-pohon, wal hajar. Dan yang hal gini paling ramai di negeri kita ya kawan. Ada keran bocor saja di Jawa Tengah itu kan jadi ini keran bocor, ternyata disebutnya tiba-tiba muncul dari bumi kayak air zam-zam. Ternyata keran bocor jemaah. Belum lagi pohonku, bahkan kuburan pun ternyata kuburan nggak jelas, kuburan kuda tuh di Banyuwangi dulu. Itu kuda dikubur, kuda mati dikubur. Cuma ditulisi yang apa, Mbah Kromo atau Mbah apa, didatangi, dikeramatkan. Jadi paling subur. Makanya mereka itu dai-dai penyerunya untuk hal seperti itu laku memang. Sampai-sampai disebutkan beberapa kuburan-kuburan itu ngambil penghasilan itu sampai karung-karung duitnya kan itu. Ya. Nah, wa akhbara, dan juga Nabi mengkabarkan an-duhuri, akan munculnya al-mudda'in yang ngaku-ngaku lin-nubuwah, mengaku kenabian atau nabi. Wa naqula man idda'aha, dan bahwa seluruh yang ngaku tersebut bahwa kadzibun, dia adalah pendusta. Liannaha intahat, karena telah berakhir kerasulan itu bi ba'satihi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ngaku nabi jelas pendusta. Ya. Lalu wabasyara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memberi kabar gembira. Yang tadinya Nabi menakut-nakuti, mengkhawatirkan, akhirnya Nabi memberi kabar gembira bibaqai, akan tetap adanya taifatin min ummati, kelompok dari umatnya beliau, min ummatihi alaihi alal Islam, yang benar di atas Islam. Nah itu kita harus cari tuh kelompok itu tuh. Kelompok itu di mana adanya, bagaimana ciri-cirinya, kita harus bergabung dengan mereka sampai hari kiamat. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok tersebut. Ya. Ragma wuqu'i hadhil kawaris wal wailat, walaupun banyaknya penyimpangan-penyimpangan, berbagai bencana, malapetaka, tapi tetap ada kelompok itu. Di mana-mana ada ya kawan, di Malang ada, di Surabaya ada, di Indonesia ada, di pulau manapun ada. Di Saudi ada, di Yaman, di seluruh dunia ada, di Amerika juga ada. Cari kelompok itu, akan menyebar. Karena mereka adalah kelompok yang memang mayoritas ya kawan. Mayoritas ditinjau dari mereka bergabungnya bersama rombongan Rasulullah. Walaupun mungkin di kampung itu keberadaannya minoritas, tapi pasti ada. Tapi maksudnya minoritas ya karena ada di mana-mana mereka. Karena adalah kebenaran ada di mana-mana, tidak dimonopoli daerah tertentu, kebenaran itu ada di mana-mana. Maka ini mayoritas maknanya. Tapi dia minoritas ditinjau keberadaan di sebuah kampung. Ditinjau di Malang mungkin minoritas, ditinjau di Surabaya minoritas. Tapi ditinjau dari rombongan Rasul, para sahabat terus sampai akhir zaman, ya mayoritas mereka. Akidah mereka itu bukan akidah yang nyeleneh aneh, yang minoritas, bukan. Akidah mayoritas seluruh para ulama. Imam 4 saja itu akidahnya. Berarti mayoritas tuh jemaah.
Akidah Imam 4 kan itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ingat, minoritas dan mayoritas ini mana tinjauannya. Keberadaan mereka di sebuah kampung mungkin minoritas keberadaan mereka, tapi kebenaran akidah yang mereka anut adalah mayoritas. Ingat perkataan Ibnu Mas'ud, al-jamaah. Apa itu jamaah? Mayoritas itu apa maknanya? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah atau mayoritas itu artinya apa? Engkau ada di atas kebenaran, atas akidah ahli sunnah wal jamaah, walaupun engkau sendiri yang di kampung itu. Tapi engkau adalah mayoritas bersama para imam-imam yang 4. Engkau mayoritas bersama para sahabat, para tabi'in. Itu maknanya. Jelas jemaah ya? Wa anna hadhihi ta'ifata ma'a qillatiha. Bahwasanya kelompok ini walaupun sedikit dia, la tatadarrar bi kaidi adaiha wa mukhalifiha, tidak akan membahayakan, ya, tidak akan berpengaruh oleh tipu daya musuh-musuh dan lawan-lawan mereka. Jelasnya Masya Allah ya. Jadi luar biasa dalam hadis ini. Ini dia faedahnya kenapa mu'alif menyebutkan ya, ini hadis. Adapun berkaitan dengan segi pendalilan sebenarnya cuma sedikit toh, tapi dibawakan oleh mu'alif memang untuk juga mengambil faedah seperti dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Taib, apa keterkaitan hadis terhadap bab? Di mana poinnya? Perhatikan ikhwan, poinnya garis bawah, yaitu anna jama'atin min ummatihi sata'budul ausan. Ini wis. Bahwasanya sekelompok dari umat Nabi Muhammad akan nyembah berhala. Dan berhala itu luas loh, kuburan berhala, wasan. Bahkan kuburan Nabi Muhammad, perhatikan jemaah, kuburan Nabi Muhammad pun berhala jika disembah. Kan Nabi doanya apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan ya Allah kuburanku berhala yang disembah. Jadi kalau kuburan Nabi disembah, berhala sudah. Jadi kalau berhala nggak peduli kuburan siapa, mau kuburan orang soleh kek, nggak peduli. Tapi kalau yang disembah itu tidak boleh disebut togut kecuali memang orang yang ridho. Maka Nabi Isa, nabi-nabi yang disembah, orang sering disembah nggak boleh disebut togut. Tapi kalau kuburannya yang disembah, berhala namanya. Na'udzubillah. Maka kata Imam Al-Qayyim, doa Nabi Muhammad itu dikabulkan Allah. Kuburannya nggak disembah. Kita nggak lihat ada orang tawaf di kubur Nabi. Kita tidak melihat secara zahir, kasat mata melihat ada orang meminta-minta ke kubur Nabi, sujud di kuburan Nabi. Adapun sekarang Masjid Nabawi, manusia harus sujud di situ seolah menghadap kubur, tidak para jemaah. Karena sudah dilapisi 3 benteng besar ke kubur Nabi, sehingga orang yang salat di Masjid Nabawi tidak sujud langsung ke kubur Nabi, tapi ada batasan berupa 3 lapis benteng. Terus antum jangan percaya dengan sekarang beredar di video di YouTube atau di mana kuburan Nabi Muhammad dengan kelambu yang seperti kelambu orang-orang sufi. Itu tidak pernah, tidak ada, bukan begitu. Maka tidak pernah dibuka kubur Nabi itu kecuali dalam hal momen yang tertentu. Jadi nggak sembarangan bisa dipoto dalaman kuburan Nabi. Adapun luarnya ya Masjid Nabawi ya tapi dalamannya ya ada kelambu hijau, kembang-kembang yang berwarna-warni seperti kuburan orang sufi. Tidak demikian kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu adalah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, cuman disebutkan tadi ini kuburan Nabi Muhammad. Apalagi sekarang demikian mudahnya beredar video, cuplikan video dan semisal. Apalagi sekarang sudah, terus antum juga jangan cepat percaya kalau ada hal seperti itu, karena sekarang sudah ada yang namanya perubahan kecanggihan yang namanya AI. Apa aja bisa dibuat sama AI coba. Apa aja dibuat, antum saja bisa jadi kakek nenek kita yang sudah mati bisa hidup lagi, itu videonya bisa ada, bisa wajah kita dirubah. Maka hati-hati ini yang suka upload foto, upload video, anda juga ngeri sebenarnya, live gini anda ngeri itu, nanti wajah anda jadi wajahnya siapa gitu, nanti jadi berubah ya. Nah, wallahu alam. Jadi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara fihi, bahwa Nabi mengkabarkan dalam hadis itu anna jama'atin min ummati, bahwa sekelompok dari umatnya sata'budul ausan, akan menyembah berhala. Dan berhala tadi luas mananya, bisa pohon, bisa. Jadi berhala itu bukan patung, ausan itu bukan patung. Tapi apa yang disembah selain Allah apapun bentuknya, itu ausan. Fa fihi rad, dan ini sebagai bantahan dalam hadis ini.
Dan di dalam hadis ini ar-raddu, bantahan ala man ankara, bagi orang yang mengingkari wuku' asy-syirk fil ummah, terjadinya kesyirikan di tengah umat Islam. Mereka kan suka ngomong begini, Wahabi ini katanya mendakwahkan kami kepada tauhid, melarang syirik. Tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Sudah, jangan larang-larang kami. Kami tidak akan pernah berbuat syirik. Umat ini tidak akan jatuh kepada kesyirikan, kata mereka gitu. Tuh, dakwahi tauhid itu katanya ateis. Orang Amerika, orang kafir, dakwahi. Kalau kami sudah Islam, tidak akan terjadi kepada kesyirikan. Ini keliru. Justru yang paling kita khawatirkan adalah umat Islam yang jatuh kepada kesyirikan. Karena kalau orang kafir, ateis sudah jelas-jelas kafir, jelas itu. Gak membahayakan bagi umat, kekafirannya jelas. Kan Allah mengatakan apa? La yaduruhum kaiduhum, la yadurukum kaiduhum syai'a. Tipu daya makar orang kafir sedikit pun gak akan membahayakan kalian, wahai umat Islam. Yang membahayakan itu yang seperti ini loh. Kiai tapi berbuat dan ngajak kesyirikan, ini yang bahaya. Disangkanya itu ibadah bukan syirik, ini yang bahaya. Makanya kita selalu mendakwahkan tauhid, mengajak tauhid, melarang syirik kepada kita, saudara kita, dan dasarnya cinta karena menyampaikan kewajiban. Jelas jemaah ya? 5 menit lagi cukup enggak? Cukup insyaallah. Kita habiskan. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis? Awalan wuqu'u syirik fi hadhihi al-ummah. Terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat ini, dan itu berita dari Nabi dan pasti terjadi. Nabi tidak mungkin bohong, pasti terjadi. Akan ada sekelompok, tidak semuanya. Makanya hadis tadi ditutup dengan Taifah al-Mansurah tuh jemaah. Akan muncul juga tetap kalau Taifah golongan yang selamat, yang tidak berbuat syirik, yang aman, yang selamat. Itu maksudnya. Jadi yang terjadi kesyirikan tengah umat ini sekelompok saja. Wuqu'u syirik fi hadhil ummah. Waraddu ala man nafa dzalik, dan bantahan kepada yang mengingkari hal itu. Sanian, yang kedua, ilmun min alamun min a'lami nubuwatihi. Tanda, alam itu tanda. Di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Haitsu akhbara, di mana beliau mengkabarkan, biakhbarin dengan berita, waqa'a yang terjadi. Madmunuha kama akhbar, apa yang terkandung dalam berita itu kama akhbar, sebagaimana diberitakan, terjadi. Seperti umat Islam akan mengikuti Yahudi Nasrani, kan kata Nabi ya, sejengkal demi sejengkal, terjadi juga. Seperti beribadah kepada Allah dengan memakai lagu-lagu, nyanyian-nyanyian terjemah. Kan itu ibadah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Lah umat Islam sekarang. Makanya musibah dari nasyid-nasyid ini, ikhwan, nasyid yang awalnya sekedar untuk kalau di jalan suntuk dia bersenandung, itu nasyid awalnya gitu, cuman capek letih kita sedang safar, bersenandung itu boleh begitu. Lah kok sekarang dijadikan ibadah? Maka tidak ada beribadah dengan nasyid, itu tidak ada. Sekarang kan jadi akhirnya apa ikhwan? Akhirnya sholawat dilakukan pakai musik, akhirnya pakai soundhorn salawat, dangdutan, joget, akhirnya itu akibat daripada awalnya kan sedikit demi sedikit. Jadi bidah itu sedikit awalnya ketika nasyid-nasyid seperti itu. Akhirnya apa? Al-Quran dilagukan. Antum lihat Ahmad Dhani nyanyi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, teng 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 teng. Alhamdulillahi rabbil alamin, teng 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 teng. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelecehan besar-besaran sebenarnya. Ini kita berharap kepada MUI kalau ada penyimpangan yang nampak-nampak seperti itu untuk diingatkan gitu. Tidak harus dihukum, diingatkan, itu tidak boleh. Bukan malah dibiarkan. Ya. Terus yang ketiga, salisan, kamalu syafaqatihi, kesempurnaan kasih sayangnya Nabi bi ummatihi, kepada umat ini, mendoakan agar umatnya sampai peceklik, kelaparan, dan dijawab oleh Allah. Didoakan jangan sampai umatnya ini dikuasai orang kafir, ya. Kecuali kalau memang akibat umatnya sendiri yang memang pecah belah, yang mengundang orang kafir berkuasa akhirnya. Tapi secara ujuk-ujuk langsung dikuasai, tidak, Allah jaga
Allah jaga. Berarti ya ikhwan, orang Islam, umat Islam, negara-negara kaum muslimin dikuasai kafir gara-garanya memang demikian. Maka orang kafir itu sangat suka kalau umat Islam di tengah negerinya itu perpecahan antara penguasa dan rakyatnya. Ketika timbul misalnya demonstrasi atau revolusi antara rakyat dan penguasa di negeri kaum muslimin, itu orang kafir sorak tuh. Dia nanti yang akan mengambil alih nantinya. Lihat bagaimana Afghanistan. Ya. Senang itu mereka akan dikuasai dengan alasan apa? PBB alasannya gitu, pendamai keamanan dunia kan gitu, dicaplok akhirnya. Maka jangan sampai rakyat dan pemimpin negeri kaum muslimin harus tenang, nggak boleh ada kerusuhan keributan, sabar atas kedoliman para penguasa, sabar ya. Haitsu sa'ala rabbahu, di mana Nabi memohon kepada Allah, lah bagi umat Islam, ma fihi khairuha, di mana di dalamnya terdapat kebaikan, wa 'adhamuhu, ya, khairuha yang paling baiknya, wa 'adhamu yang paling besarnya adalah at-tauhid, yaitu at-tauhid, ya, wa takhawwafa 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merasa takut alaiha, menimpa kepada umat, mengkhawatirkan menimpa kepada umat, mayaduruha, yang bisa memudaratkannya, wa a'dhamuhu, dan yang paling bahayanya, paling besarnya adalah asyirku, kesyirikan. Nabi meminta kepada Allah agar umat diberi kebaikan, yang paling baiknya adalah tauhid, dan Nabi mengkhawatirkan umatnya yang paling berbahaya adalah kesyirikan. Rabi'an, yang keempat, tahdhirul ummah minal ikhtilaf, peringatan kepada umat Islam dari perpecahan, wa du'atid dhalal, dan duat, para dai, para penyeru, ya, ad-dhalal, yang sesat, baik itu ustadz, kiai, ataupun para penguasa, para pejabat, ya. Karena kadang-kadang pejabat mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk merestui adanya sedekah laut, kesyirikan, dan yang semisal. Terus yang kelima, khamisan, khatfun nubuwah bihi, penutupan kenabian melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi dalam hadisnya. Sadisan, yang keenam, al-bisyarah, kabar gembira bi anal haqqa, bahwasanya yang namanya kebenaran la yazulu bil kulliyah, tidak akan hilang secara total, tetap masih ada, ya. Wa bibaqai ta'ifatin alaihi la yaduruha, dan karena sebab adanya kelompok-kelompok yang baik tadi, kelompok yang mansurah, ditolong Allah, yang ada di atas kebenaran tadi, maka kebatilan tadi, gitu ya, tidak akan membahayakan. Dengan merajalelanya kesyirikan, kebid'ahan, dan kesesatan serta penyimpangan, kelompok-kelompok ahli sunnah yang berada di atas kebenaran tidak akan terpengaruh, ya. Yaitu siapa? Man khadalaha wala man khalafaha, orang yang memusuhinya dan orang-orang yang menyelisihinya. Walhamdulillah, naktafi bihadza al-qadar. Kita masuk di bab yang sangat besar, yaitu tentang sihir, insyaallah. Nanti kita akan kaji sebelumnya sebagai mukaddimah tentang bahasan-bahasan definisi sihir, pembagian sihir, hukum sihir, hakikat sihir, ya, kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikut. Allahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.